dengan kita memotong 2 atau 1 ekor kambing itu, kita mau kepada Allah Subhanahu wa taala agar sifat hewani yang ada dalam diri anak kita ini, anak sahibul bait, diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak, kita akan lebih buruk daripada binatang. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Kami siapkan neraka jahanam untuk jadi manusia. Manusia seperti apa? Dia punya kemampuan. Lahum qulubun, dia punya hati, tidak digunakan. Dia punya mata, tidak digunakan. Dia punya telinga, tidak digunakan untuk mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu ulaika kal an'am, dia itu seperti binatang ternak. Balhu bahkan lebih buruk daripada binatang. Maka hikmah yang kedua itu adalah kita mau kepada Allah Subhanahu wa taala, kita doakan juga semoga sifat kehayawaniannya itu, kebahagiaannya itu diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang ketiga. Yang terakhir. Yang ketiga hikmahnya itu adalah ketika kita diundang oleh sahibul bait adalah kita untuk apa? Mudzakirah. Sebagai pengingat kita. Tadi ketika kita baca maulid, ketika kita berdiri, dikeluarin tuh baitnya itu. Berarti kalau lahirnya tanggal 8, berarti sekarang berumur 1 minggu ya? 1 minggu. Untuk mengingatkan kita bahwa dulu kita juga seperti itu. Sebagaimana ketika kita hadir dalam acara-acara kematian, kan kita sering mendengarkan hadis itu. Kafa bil mauti wa'idun. Maka sama juga ketika kita hadir di walimatul aqiqah untuk mengingatkan kita bahwasanya kita juga dulu seperti itu. Kita juga dulu pernah menjadi seorang bayi yang tidak punya kemampuan apa-apa. Kita dilahirkan tidak punya kemampuan apa-apa, belum bisa berbicara, penglihatan kita belum jelas, bahkan ketika kita untuk memenuhi kebutuhan kita saja masih dibantu oleh orang lain. Untuk mengingatkan kita bahwa kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang seperti bayi yang baru lahir. Karena itu jangan pernah kita merasa malas untuk hadir di acara walimatul aqiqah, karena mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang diundang oleh aqiqah nggak mau datang. Kenapa emang? Aduh Ustaz, saya mah nggak bisa makan kambing katanya. Iya, saya juga sama nggak bisa makan kambing. Kalau satenya bisa, tapi kalau kambingnya agak bulunya gitu, bulunya. Ada orang yang diundang oleh aqiqah nggak mau. Kenapa? Karena katanya jangankan makan, saya bauin aja katanya udah jelek. Ya udah, kalau emang nggak bisa, ini pernah kedatangan saya. Kalau emang nggak bisa, kasih aja kambing pada orang sebelah. Datang. Kenapa? Karena kita mendapatkan pelajaran yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita pernah jadi seperti itu tuh. Nggak punya kemampuan apa-apa itu. Dan nanti ketika masaknya sudah habis, kita akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Dalam surah Yasin hafal betul kan? Apa ayatnya? Wa nunakkisu fil. Kalau kita sudah dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dikembalikan lagi oleh Allah ke masa kita seperti bayi. Enggak punya kemampuan apa-apa kita. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kita seperti bayi lagi. Itu mengingatkan kita akan kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bayi dilahirkan dalam keadaan bersih, suci, tidak punya dosa. Maka Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita agar kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi seperti itu. Kita pengennya dalam keadaan bersih, suci. Dan dalam keadaan kita seperti bagaimana dulu kita dilahirkan oleh kedua orang tua kita. Karena itu maka dianjurkan kita, begitu kita undang orang ke walimatul aqiqah, kita dianjurkan kedua orang tuanya disunahkan untuk menyembelih 1 ekor atau 2 ekor kambing sesuai dengan yang anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita bilang nggak mampu, karena kewajiban orang tua ini atau taklifnya, bebannya diberikan kepada orang tua bukan anak. Jangan pura-pura nggak mampu.
Akikah paling berapa? Berapa sekarang Ustaz Mahmud akikah? Paling 3 juta ya. 3 juta. 3 juta aja. Tapi ini adalah kesunahan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu maka hadis tadi kita bacakan. Kullu mauludin atau kullu gulam, tiap anak kita murtahanun tergadaikan dengan akikahnya. Ada 3 caranya kita pengen membebaskan kejadiannya. Pertama apa? Terus bawaan yaum sabi'i, kita potong kambing itu di hari ke-7. Di hari ke-7-nya. Ketika saya sedang menyampaikan hari ke-7, orang Indonesia kan begitu kan? Orang kampung kita begitu. Atau orang Islam, orang Indonesia itu begitu saja. Hari ke-7 ada yang nanya, Ustaz, kalau maunya hari pertama boleh nggak? Kan hari ke-7 tuh, hari pertama boleh nggak? Anak baru lahir nih, akikahin, boleh nggak Pak? Boleh nggak kira? Hah? Repot tuh. Tapi ada yang nanya aja. Saya tanya lagi, Bapak Ibu mau kelasannya penanya doang. Karena takut nanya doang. Nanti boleh nggak kalau hari pertama? Hari kedua boleh nggak? Hari ketiga boleh nggak? Karena hadisnya yaum sabi'i, di hari ke-7. Boleh nggak? Boleh aja, menibur repot apa kagak itu? Boleh saja. Rasulullah SAW tahu, karena ketika orang baru lahir itu biasanya repot, lagi kesakitan katanya, orang rasain masalahnya, istrinya ngerasain kesakitan, repot. Karena itu maka Rasulullah SAW menyampaikannya dia umasyabi, hari ke-7. Hari pertama boleh, hari kedua boleh, hari ketiga boleh. Kenapa? Karena ilat sudah terjadi. Apa? Lahirnya anak kita. Kan gitu, kan sunnahnya ketika anak lahir sudah ilat sudah keluar, maka boleh kita laksanakan. Lalu kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya hari ke-7? Itu untuk memudahkan kita, karena umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah tahu. Maka yang paling mudah hari ke-7. Kalau nggak mampu hari ke-7, silakan hari lipatannya 14. Nggak mampu hari ke-14, ke 21. Kalau sudah hari ke-21 nggak mampu juga, udah nggak usah ngomongin hari. Mau sebulan kayak, mau 2 bulan kayak, kasar aja. Ada lagi nanya akhirnya, nah bagaimana umpamanya kalau saya udah gede ini, belum diakekain, boleh nggak akekah? Boleh nggak Pak? Kayaknya belum akekain ya. Kayaknya saya itu belum diakekain sama orang tua saya. Dan saya sekarang udah punya kemampuan, boleh nggak saya akekah? Boleh nggak kira Pak? Boleh. Boleh, silakan saja, nggak apa-apa. Dibolehkan, dibaca aja di sunnah ini. Karya Syed Sabik itu seorang ulama bermadzhab Abu Hanifah. Ya, boleh, silakan. Dan Syed Sabik juga boleh. Walaupun itu bukan kewajiban kita, tapi kewajiban orang tua. Apa alasannya? Membantu untuk menunaikan kewajiban orang tua. Maka anak yang soleh, karena dulu itu kewajiban orang tua saya nggak mampu dulu, Ustaz. Nggak mampu untuk akikah. Sekarang saya yang mampu, maka saya yang melaksanakan. Untuk membantu kewajiban orang tua saya dulu yang nggak mampu, biar saya yang mengakikahkan diri saya. Boleh, silakan, tidak apa-apa. Tuh. Jadi diminta kita untuk mengakikahkan anak kita itu. Kalau nggak mampu untuk laki-laki 2, boleh, silakan aja. Bahkan ada seorang ulama yang menyatakan kalau kita nggak mampu kambing, ayam juga boleh. Kalau yang udah nggak mampu banget. Kagak mampu banget, makanya kambing kagak mampu, ini nggak mampu, udah ayam aja potong niat akikah buat anak kita. Boleh nggak? Boleh, ampun atau Pak sampai nggak mampu cuma ekor kambing, ampun kita. Tapi untuk apa tujuannya? Karena ini adalah sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kita tebus dengan tadi. Yang kedua, kita tebus dengan wayuh laku ra'suhu. Tuh tadi itu. Digunting rambutnya atau dicukur rambutnya. Tadi kita laksanain itu. Nanti itu dicukur habis rambutnya. Itu orang tuanya, Bapak Arsyadani nanti. Dicukur habis, kemudian sunnahnya ditimbang, kemudian disodakohkan seukuran apa? Fiddah. Ada yang mengatakan perak, kalau emas itu kias ya. Sebetulnya hanya perak sebetulnya harganya. Tapi kalau kita mau ganti dengan emas, silakan saja. Tapi ukurannya perak sebetulnya. Jadi kalau perak 1 gram itu sekarang berapa sekarang? 300 atau 200? Atau taruh 200.000 maunya. Kalau ada maunya 2 gram, nah kali aja. Gitu. Diganti dengan itu. Jadi nanti setelah kita cukur tadi itu kita habiskan anak kita itu rambutnya, kita ganti dengan terus sedekahkan. Ini kan ke masjid, belakang anak yatim, silakan itu sedekahkan. Kenapa kita cukur habis? Karena rambut yang dibawa sampai anak kita lahir ke muka bumi ini itu dulu yang pernah bercampur dengan darah di rahim ibunya. Maka kita bersihkan itu kotoran itu. Jadi disunahkan untuk dicukur rambutnya. Dan tadi kita praktekkan itu ketika maulid, dicukur sedikit oleh kita.
Sebetulnya ada kesunahan sebelum itu sebelumnya. Ada namanya tahnik, ini yang hampir hilang di kampung kita. Kampung Cakung, penjahat juga hampir hilang. Hanya sebagian orang saja ada tahnik namanya. Kita datang kepada orang yang kita anggap soleh, alim, kita datang ke rumahnya, mau ditahnik. Dulu Rasulullah seperti itu. Para sahabat datang kepada Rasulullah SAW, datang mentahnik anaknya. Itu dimasukkan ke, artinya liur dari Rasulullah itu dimasukkan dengan mengunyah kurma dulu dengan air zam-zam, dimasukkan ke lapak anaknya. Tujuan untuk apa? Agar kesolehan orang tersebut menular ke dalam diri anak kita. Dulu begitu tahniknya. Dan ketika saya mengaji dengan Syekh Yusuf Al-Qurhasani dari Lubnan di Mesir dulu, berkali-kali saya melihat orang-orang Mesir datang beliau untuk mentahnik anaknya. Datang dari pengajian datang dan minta ditahnik berkali-kali. Dan alhamdulillah anak saya itu tiga-tiganya alhamdulillah ditahnik, yang dua oleh beliau, yang satu oleh Saudara Rahim Al-Bantani, Syekh Rahim Al-Bantani, alhamdulillah. Karena emang itu sunnah yang hampir habis, yang hampir hilang di kampung kita, terutama di kampung jihad, di kampung